Assalamualaikum sahabat Tekno dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Karata Tekno. Masih dengan saya Rita. Kita akan membahas mengenai APS. Ini masih kelanjutan dari perancangan yang UML. Sebelumnya kita sudah membahas use case. Nah, ini kelanjutannya mengenai activity diagram. Nah, apa itu activity diagram dan bagaimana cara menggambarkan activity diagram? Kita akan bahas di video ini. Simak video ini sampai selesai ya. Apa itu activity diagram? Activity diagram atau diagram aktivitas ini menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem, proses bisnis, atau menu yang ada pada perangkat lunak. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah membahas di use case itu apa saja prosesnya, karena di use case itu membahas apa dan siapa. Nah, di activity diagram ini menjabarkan dari proses dari masing-masing use case. Kalau kita punya 3 use case, maka kita akan membreakdown satu persatu. Satu use case itu kita bahas di use case diagram apa dan siapa. Kalau di activity diagram bagaimana dan siapa gitu. Itu yang dibahas di activity diagram. Sama halnya dengan di use case diagram, di activity diagram juga ada simbol-simbol atau notasi tertentu untuk khusus di activity diagram. Notasi yang pertama yaitu initial state atau status awal. Status awal ini adalah status awal dari aktivitas sistem atau sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Simbol dari status awal yaitu bulat seperti ini yang diwarnai full, penuh ya. Ini berarti menandakan awal dari suatu sistem atau aktivitas, mulainya aktivitas dari suatu sistem. Berikutnya ada activity atau aktivitas. Ini aktivitas yang dilakukan di sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Teman-teman pasti sudah tahu ya kata kerja: membaca, membeli, melakukan, memiliki, dan seterusnya. Jadi simbol dari aktivitas bentuknya seperti ini. Jadi kata kerjanya akan diisi di tulisan aktivitas ini. Aktivitas ini akan diganti dengan kata-kata kerja yang aktif gitu ya. Berikutnya ada simbol percabangan atau decision. Decision ini adalah pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Jadi misalnya nih, ada pernyataan pengecekan username dan password, maka itu kan ada 2 pilihan nanti, akan ada 2 keputusan, bisa yes ataupun no. Misalnya terpenuhi user dan passwordnya benar, maka dia akan membuka halaman utama. Jika salah berarti akan membuka halaman login. Itu kan dikatakan dengan percabangan atau keputusan ya, di decision. Jadi ya atau tidak gitu. Jadi kita menggambarkan dengan simbol ketupat. Jadi nanti akan diberikan 2 output di sini. Jika nilainya benar atau true, jika nilainya salah atau false. Berikutnya ada penggabungan atau join. Nah, join ini asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Jadi kalau di activity diagram ini kita punya 2 aktivitas, baik itu sebagai input ataupun output, maka kita harus menambahkan join ini atau asosiasi, karena tidak boleh dari 2 output masuk ke dalam satu aktivitas berbarengan tanpa ada join gitu. Nanti kita akan lihat di kasusnya ya. Berikutnya ada swimlane. Nah, swimlane ini memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Kalau di use case diagram itu ada sistem boundary, kalau di activity diagram menggunakan swimlane. Jadi dari masing-masing aktivitas itu dimasukkan ke dalam swimlane. Swimlane di sini bentuknya ada yang vertikal seperti ini, ada juga yang bentuknya horizontal. Ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan ini boleh juga tidak digunakan sesuai kebutuhan juga.
Oke, ini adalah simbol-simbol dari notasi pada activity diagram. Sekarang kita akan lanjut ke contoh kasus. Saya masih menggunakan contoh kasus yang sistem informasi klinik sehat. Seperti yang sudah digambarkan di use case diagram klinik sehat, kemarin kita punya 3 use case. Yang pertama, pendaftaran, ini pendaftaran pasien, pemeriksaan pasien, pengambilan obat. Nah, 3 use case ini berarti kita akan menggambarkan 3 activity diagram. Activity diagram di pendaftaran, activity diagram di pemeriksaan, dan activity diagram di pengambilan obat. Makanya di use case itu untuk mengetahui apa dan siapa. Ini siapa, berarti siapa itu aktornya. Apa itu berarti use case-nya, apa saja use case-nya. Sedangkan di activity diagram yang sekarang kita sedang bahas, membahas bagaimana proses pendaftarannya, bagaimana proses pemeriksaannya, bagaimana proses pengambilan obatnya. Nah, makanya detail dari masing-masing use case ini kita bahas di activity diagram. Oke, pertama kita akan bahas dulu yang pendaftaran pasien. Ini activity diagram pendaftaran pasien. Yang terlibat di sini adalah pasien, bagian pendaftaran, dan sistem. Tadi di awal kita sudah bahas tentang notasi yang ada di dalam activity diagram. Nah, ini adalah initial state atau status awal. Dengan adanya simbol ini berarti activity diagram ini kita baca dari pasien ini. Nah, kita baca dari sebelah sini. Yang pertama, pasien menunjukkan kartu identitas atau kartu berobatnya. Bagian pendaftaran memasukkan data kartu. Data kartu yang dimasukkan di sini bisa berupa identitas ataupun kartu berobatnya. Nah, di sini ada decision yang tadi kita lihat di penjelasan tentang notasi. Jadi, bakalan ada 2 pilihan di sini. Pasiennya sudah terdaftar atau belum, gitu. Kalau misalnya sudah terdaftar, berarti dia akan langsung menuju ke poli yang dia tuju, gitu ya. Nah, kalau misalnya belum atau tidak terdaftar, berarti bagian pendaftaran memasukkan data pasien baru, lalu sistemnya menyimpan data pasien baru. Nah, setelah menyimpan data pasien baru, dia juga memasukkan poli yang akan dituju. Makanya di sini ada yang namanya join. Ini yang dimaksud tadi dengan join. Jadi, untuk masuk ke dalam aktivitas ini, kita tidak boleh dari 2 aktivitas langsung masuk ke aktivitas berikutnya. Makanya harus dipakai penghubung join. Dari join ini berarti dia simpan poli yang dituju dari pasien tersebut. Terus di sistemnya juga mencetak nomor antriannya. Nah, nomor antrian ini yang akan diberikan kepada pasien. Untuk activity diagram pendaftaran pasien ini, berarti dia berakhir di swimlane-nya pasien atau bagian aktivitasnya pasien juga. Ini adalah final state. Ini adalah akhir dari aktivitas diagram pendaftaran pasien. Nah, ini sudah selesai untuk menggambarkan activity diagram pendaftaran pasien. Nah, coba teman-teman perhatikan, kira-kira ada pertanyaan? Kalaupun ada pertanyaan, boleh langsung diketik di kolom komentar di bawah. Oke, ini sudah selesai untuk activity diagram pendaftaran pasien. Berarti output akhirnya adalah nomor antrian. Sekarang kita akan ke activity diagram pemeriksaan pasien. Di pemeriksaan pasien ini yang terlibat adalah pasien, dokter, dan sistem. Kalau teman-teman lihat di use case, itu yang terlibat juga sama pasien dan dokter. Dan sistem, ya, sistem yang digambarkan di dalam boundary tersebut. Nah, pasien memberikan nomor antrian. Berikutnya dokter memeriksa pasien sesuai nomor antrian. Lalu dokter memasukkan hasil diagnosa penyakit dan resepnya ke dalam sistem. Di sistem menyimpan diagnosa dan resep. Berikutnya, sistem juga yang cetak nomor antrian pengambilan obat dan outputnya di sini nomor antrian pengambilan obat. Jadi dengan kata lain, di activity diagram pemeriksaan pasien ini dimulai dari pasien dan berakhirnya juga di
pasien. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara activity diagram pendaftaran dan pemeriksaan pasien. Di sini tidak ada decision dan tidak ada join. Semua notasi yang ada di activity diagram itu tidak ada kewajiban harus digunakan semuanya. Jadi kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan saja itu. Oke, ini sudah 2 activity diagram. Kita akan lanjut ke activity diagram yang terakhir, yaitu activity diagram pengambilan obat. Di activity diagram pengambilan obat ini ada 2 yang terlibat. Yang ketiganya adalah sistem. Yang pertama ada pasien, ada petugas apotik, dan sistem. Awal aktivitas ini dimulainya dari pasien karena di sini initial state-nya atau status awalnya. Pasien memberikan nomor antrian pengambilan obat. Berikutnya petugas apotik memberikan obat sesuai dengan nomor antrian pengambilan obat. Berikutnya di sini ada 2 output. Yang satunya setelah memberikan obat sesuai dengan nomor antrian pengambilan obat, petugas apotik 2 hal yang jadi output, memberikan obat kepada pasien, otomatis pasien ini menerima obat. Terus satunya lagi, tugas apotik ini mengubah status pengambilan obat, berarti sudah diambil, dan sistem menyimpan status pengambilan obat. Maka yang terakhir atau penutup dari activity diagram ini adalah si sistem. Dengan kata lain, bisa jadi untuk yang memulai ini bisa dari tengah, bisa dari kanan, ataupun kebalikannya itu. Nah, ini kebetulan yang berakhir di sistem. Jadi bisa berakhir di tengah, bisa juga berakhir di awal. Tidak ada ketentuan harus di 9 pertama, 9 terakhir, ataupun 9 tengah. Sesuai dengan sistem yang akan kita kembangkan. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung di komen di bawah. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa like dan share kepada sahabat tekno yang lainnya supaya ilmu ini bermanfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.